Kalau dilihat dari kasus atau dua kasus ini, saya mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa praktek yang terjadi terkait pembubaran FPI, hilangnya nyawa 6 anggota FPI adalah praktek penggunaan kekuasaan secara eksesif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat RH semuanya. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Sobat RH semuanya. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan pandangan saya terhadap kasus pembubaran FPI. Sebenarnya di samping kasus pembubaran FPI ini, kasus sebelumnya itu juga sangat terkait, yaitu hilangnya 6 nyawa anggota FPI di tangan aparat kepolisian. Jadi izinkan saya untuk membahas ini secara bersamaan. Sobat RH sekalian, kalau dilihat dari kasus atau dua kasus ini, saya mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa praktek yang terjadi terkait pembubaran FPI, hilangnya nyawa 6 anggota FPI adalah praktek penggunaan kekuasaan secara eksesif. Dan penggunaan kekuasaan yang bersifat eksesif sebenarnya dalam kajian ketatanegaraan itu adalah praktek yang harus dihindari di sebuah negara yang mengaku menganut prinsip negara demokrasi konstitusional. Prinsip negara demokrasi konstitusional itu adalah prinsip konstitusionalisme, di mana prinsip ini mengatakan tidak ada satupun organ negara yang boleh memiliki kekuasaan yang absolut dan digunakan secara eksesif. Prinsip ini dianut oleh banyak negara demokrasi modern karena belajar dari banyak fakta sejarah bahwa ketika kekuasaan itu kemudian absolut, maka ia cenderung digunakan secara eksesif. Dan dalam praktek sejarah digunakan oleh penguasa untuk, mungkin dalam bahasa yang ekstrimnya, melemahkan lawan-lawan politik, bahkan memberangus lawan-lawan politik, sehingga kemudian kehidupan demokrasi menjadi tidak indah, tidak bergairah lagi. Karena apa? Kontestasi politik tidak dilakukan dengan cara-cara yang elegan dalam koridor negara hukum dan prinsip-prinsip konstitusi yang ada. Karena itu menurut saya mengajak dalam kesempatan ini kepada semua penyelenggara negara, ya, terutama dalam ini adalah pemerintah, ya, khususnya pihak kepolisian, agar marilah kita kembali melihat kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita lahirkan dengan susah payah melalui sebuah perjuangan reformasi yang sangat berat, yang kita kemudian kunci dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tanpa komitmen dari penyelenggara negara, saya kira tidak mungkin cita-cita menjadi sebuah negara demokratis, negara yang berdasarkan hukum itu akan bisa kita capai. Sobat RH yang berbahagia, ada faktor lain yang perlu digarisbawahi terkait kasus Ormas FPI ini. Dalam sebuah negara hukum, ada hak-hak warga negara yang harus dijamin. Sebuah negara tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara hukum jika hak-hak dasar ini tidak diberikan jaminan yang pasti. Yang pertama adalah hak hidup warga negara. Karena itu dalam sebuah negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka perangkat-perangkat hukum itu dibangun supaya memberikan jaminan hak hidup warga negara dengan baik. Karena itu dalam banyak konstitusi itu yang dijamin kemudian tidak hanya hak hidup itu nyawa manusia itu sendiri, tapi juga hak-hak lain yang kemudian membuat bagaimana hidup manusia itu bisa hidup dengan baik sebagai seorang manusia. Karena bisa juga manusia itu hidup tapi hak-haknya tidak diberikan. Hidup tapi dia tidak punya makanan yang cukup. Hidup tapi dia tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan baik. Hidup tapi hidupnya merana gitu. Karena itulah kemudian hak hidup, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan kesehatan, lingkungan yang baik, itu adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu menghilangkan nyawa manusia, walaupun itu hanya satu nyawa manusia, itu menjadi persoalan serius.
apalagi itu 6 nyawa manusia. Karena itu menurut saya, jika pemerintah ingin menunjukkan komitmennya kepada konsep negara hukum, maka sudah sepatutnya pemerintah mengusut tuntas hilangnya nyawa 6 anggota FPI. Apakah meninggalnya 6 anggota FPI itu memang karena akibat perkelahian, atau itu adalah unlawful killing yang sudah pernah disampaikan oleh beberapa LSM. Itu yang pertama, Sobat RH sekalian. Yang kedua adalah, dalam sebuah negara demokrasi, ya, kekuasaan itu aslinya akan dikontrol, ada check and balances. Karena karakter manusia, kalau dia punya kekuasaan, ada kecenderungan dia akan selalu memperluas, memperbesar, dan memanipulasi kekuasaan. Itu adalah tabiat manusia. Sangat jarang manusia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena itulah pandangan negara demokrasi modern mengandaikan bahwa kekuasaan itu harus dikontrol. Maka kemudian lahirlah konsep check and balances. Jadi tidak ada kekuasaan yang murni berjalan sendiri, dia harus di check and balances. Dalam sebuah sistem check and balances itu dilakukan oleh oposisi. Tetapi secara kehidupan bernegara, oposisi itu kadang-kadang bisa juga dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu warga negara. Oleh karena itulah, Sobat RH sekalian, jaminan kebebasan berekspresi atau freedom of expression, jaminan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, itu dinyatakan dengan tegas di dalam konstitusi. Kalau hari-hari ini kita lihat kemudian kelompok oposisi ya mengalami tekanan yang luar biasa, ya kriminalisasi, dipersulit dalam menyampaikan pendapatnya, bahkan ormas seperti FPI dibubarkan oleh negara tanpa sebuah proses hukum yang adil. Maka menurut saya wajar kemudian banyak orang mempertanyakan sejauh mana sebenarnya konsep pemerintah untuk menegakkan prinsip-prinsip negara demokrasi dan negara berdasarkan hukum ini. Jadi dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak para penyelenggara negara, Bapak Presiden dan para pembantunya, anggota DPR, polisi, tentara dan sebagainya, termasuk juga semua warga negara, kalau kita ingin kemudian tetap pada koridor konstitusi negara Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepatutnya kita kembali kepada koridor ini. Tanpa komitmen dari para penyelenggara negara dan warga negara untuk menggunakan koridor konstitusi ini, negara kita dalam pertaruhan yang sangat serius. Saya kira tidak ada di antara kita yang bercita-cita untuk menghancurkan negara ini. Kalau hari ini ada warga negara seperti saya menyampaikan kritik kepada pemerintah, tujuannya adalah untuk sama-sama menjaga negara ini agar cita-cita reformasi yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang reformasi tidak hanya sekedar menjadi mimpi. Saya kira demikian pandangan saya terkait kasus pembubaran FPI dan hilangnya 6 anggota FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.